Salam semuanya, seperti yang sudah viral di berbagai media sosial sekarang ini, ada seorang bapak yang marah ke kurir atau pengantar paket. Nah, ketika dia marah, dia membawa tentang suatu yang namanya agama dan juga tentang suku. Nah, pada video kali ini kita bereaction bagaimana bapak itu marah-marah, kemudian bagaimana reaksi warga, dan pada akhirnya bagaimana juga orang-orang menanggapi kasus ini. Dan kemudian bagaimana kita juga pada akhirnya sebagai penonton dapat mengambil hikmat dan juga apa yang perlu, ya apa komentar kita lah. Kalian nanti juga bisa berkomentar di bawah ini. Sebelum saya lanjut, kalau kalian mau mic seperti yang saya gunakan, ini dia dari punyanya Index. Kalian nanti bisa lihat di deskripsi atau di bawah sini. Kemarin di Jawa Barat ada seorang bapak yang dituduh melakukan penistaan terhadap agama mayoritas dan suku Sunda. Ya, bapak itu akhirnya didatangin warga, kemudian aparat, bahkan rumahnya sampai dikosongkan. Kalau dari komentar yang saya baca, karena banyak penjelasan menggunakan bahasa Sunda, bapak ini protes pengajian menggunakan toa luar. Kalau azan, dia tidak keberatan penggunaan toa luar. Hai guys, saya berbicara masalah toleransi lagi ya. Toleransi itu sebenarnya sangat mudah asal kita bisa saling menghargai, saling mengerti, saling menghormati perbedaan yang bukan golongannya kita. Kritik tidak selalu harus dengan penistaan. Kalau penistaan seperti menghina, menjelekkan, memutarbalikkan fakta, okelah saya setuju itu adalah penistaan. Tetapi kalau kritik itu bisa membangun. Tetapi memang perlu sebuah kedewasaan dalam menerima ketika kaum minoritas kritik mayoritas ya. Duduk bareng mencari solusinya, mencari jalan tengahnya, sehingga tidak sampai kejadian seperti ini. Sebenarnya ya penggunaan toa ini sudah diatur dalam PP Menteri Agama nih ya. Kapan digunakan toa dalam, kapan digunakan toa luar. Dengan maksud ya supaya suara toa dari masjid itu tidak mengganggu warga yang nonis. Kita hidup ini di negara Pancasila yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa dan lain-lain. Sehingga kejadian ini dari sekelompok orang jangan sampai menambah jurang antara minoritas dan mayoritas. Ayo, negara lain itu sudah ngomongin 20 tahun ke depan. Kita di sini masih ngomongin yang masalah begini terus ya. Saling menghormati, saling menghargai deh. Aman, tentram. Nah iya korban ya dulu dalam tekanan. Nah terus ini ojek nak Koko barusan bilang Koko tidak merasa terganggu video dengan adanya bacaan masjid, kan? Tidak merasa terganggu dengan adanya ajan di masjid. Tapi kenapa Koko datang orang ke sini marah seolah-olah Koko itu dengar itu saya nggak suka Quran, saya nggak suka Quran ya. Itu maksudnya apa? Kalau saya nggak suka Dan tidak takut dengan bangsa kami. enggak, kamu itu termakan dengan makanan sendiri, omongan sendiri. Kamu katanya kan nggak suka. Kamu sendiri yang ngomong katanya saya nggak suka dengan Quran, kitab saya mudah katanya kayak gitu. Itu ada di video. Ada videonya. Ada. Pindah ke Eropa video. Iya. Ini cingela bisa kalem. Saya cingela bisa teh. Ya. Kusuma jeung Islam karek sakieu can mulut loba. Ya, namun misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini beberapa hal ingin saya sampaikan terkait yang pertama, ada salah satu postingan video di salah satu platform. Diketahui bahwa ada salah satu reel yang diupload video bahwa ada kurir paket sedang mengantarkan paket, kemudian terjadi keributan dua laki-laki di alamat Taman Popo Indah 5, Klaster Springfield 3, nomor 57, Desa Rayu, Kecamatan Malgasi, Kabupaten Bandung. Memang betul pada saat ini untuk kedua pria yang ada pada dalam video sudah kami bawa ke Mako Satreskrim Polres Cimahi, sedang dilaksanakan pemeriksaan saksi karena ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga dugaan tindak pidana masih kami dalami, proses sedang berjalan. Kemudian karena berangkatnya muncul dari video yang ada pada media sosial sehingga kami akan melaksanakan analisis multimedia. Jadi nanti video akan kita putar secara part by part, jadi nanti kita tahu apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Kemudian proses penyelidikan sudah berjalan, mulai per malam ini kita akan lakukan pemeriksaan secara intensif. Mungkin itu yang baru bisa kita sampaikan. Seseorang di Bandung dilabrak oleh masyarakat setempat karena dianggap menghina masyarakat Sunda dan agamanya. Nah,
teman-teman harus tahu, ada dua hal di dunia ini yang tidak boleh kita senggol, tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita hina. Justru sebaliknya, kita wajib menghormati, wajib menjunjung tinggi itu, yaitu budaya dan agama. Kita tidak boleh menghina atau menyentuh, menyenggol budaya dan agama apapun milik orang lain atau kelompok orang lain. Karena itu sensitif. Kita wajib menghormati, bahkan kita wajib menjalani kebiasaan-kebiasaan yang ada di budaya itu saat kita ada di kelompok itu, saat kita ada di budaya itu. Dan ini ada asas hukumnya, di mana bumi dipijak, disitulah hukum dijunjung. Artinya di situ kita wajib menjalankan aturan-aturan hukum di situ dan budaya-budayanya di situ. Gak apa-apa, ada masuk aja, gak apa-apa, gak bakalan terjadi apa-apa. Gak apa-apa kok. Masuk aja kok, masuk. Saya tuh menghormati agama bapak-bapak, mayoritas ya bapak, ya maaf ya. Ya, setuju Pak. Bapak tuh, Saya juga kalau setuju Pak. bapak tuh mayoritas agamanya, ya. Jadi saya menghormati agama bapak sendiri, karena agama bapak mayoritas. Saya tuh minoritas. Betul, so. Ya. Terus bapak saya jadi panjang bapak saya kok. Kalau tidak ada skin apa ya? Ini minoritas. Kalah, Sebagai kalah. minoritas saya pernah Terusin jadi mungkin saya kepengaruh, mungkin dari pengaruh diri saya gimana ya. Saya merasa kayaknya saya tuh, wah ini ke saya dituduhannya gitu kan ya. Jadi saya Mau merasa ada gitu. ajan seolah-olah bapak. Bukan aja enggak, kalau aja saya enggak kepengaruh. Baca Quran terganggu. Emang tadi ada yang baca Quran. Bukan, masjid. baca Ini Quran. terganggu. Jadi HMT Allah Terus enggak ganggu saya. pindah. Jadi saya mah tidak terganggu. Oh, mana pindah ke Eropa? Wah, ini Eropa. Nonton cicing di Indonesia, Asia. Saya mah udah Oh, nonton pindah Asia ke Eropa, goblok. Kesabaran tahun nih dia, Pak. Kesabaran tahun nih dia. Kesabaran tahun nih dia. lahir di Bandung saya mah. Orang Bandung. Terus. Asia ke penghargaan umat muslim. Saya mah enggak kesini. Mau baca Quran. Saya dengerin. Ya. Mau ajan juga kan saya enggak pernah. Dan saya orang itu beda emosi. Kedua saya juga pernah skizofrenia. Masalah karena saya dulu dalam tekanan. Nah, terus gini. Orang Kristen kenapa jarang marah atau demo ketika agamanya dikata-katain? Kenapa tidak teriak-teriak bela agama? Waduh, ini pertanyaan begini kenapa bisa kalian tanya ke saya? Mana saya jarang ke gereja lagi. Kita coba jawab saja ya. Kami itu orang Kristen tuh kenapa jarang yang demo-demo soal agama itu? Karena di ajarannya kami itu baik dari kitab ataupun dari Bapak Pendeta, kami semua tuh diajarkan soal mengasihi, mengampuni dan menyayangi sesama manusia. Jadi kalau ada umat lain bilang kami Kristen ini karena perbuatannya kami yang kurang bagus, ya berarti kami yang harus belajar lagi untuk lebih memahami agama biar tidak menyakiti sesama umat manusia. Tapi kalau kau katain kami Kristen hanya karena kita berbeda keyakinan, berarti kamu harus belajar juga lebih paham biar mengerti agamanya. Tidak perlu teriak-teriak bela agama. Ngapain kita teriak bela agama ya? Orang agama tidak salah. Ngapain agama dibela? Aduh, perbaiki saja kualitasnya kita dalam mempelajari agama. Ya, bukan teriak-teriak bela agama. Seorang laki-laki paruh baya di Kabupaten Bandung dituduh melakukan penistaan agama. Laki-laki keturunan Tionghoa dan non-muslim itu marah-marah sambil dianggap bersikap merendahkan etnis Sunda dan agama Islam. Sebelum menilai lebih jauh, mari kita lihat dulu duduk perkaranya. Kejadian berlangsung di salah satu perumahan di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat baru-baru ini. Dalam video yang beredar, laki-laki paruh baya berinisial THY itu didatangi seorang kurir. Dia tampak marah banget ke kurir itu meski nggak ada penjelasan kenapa dia marah di video itu. Dia memarahi kurir itu pakai bahasa Sunda sambil menyodorkan uang Rp100.000. Kalau diartiin begini bunyinya. Kamu suka keluar negerinya ke Eropa, kamu gaul dengan Sunda lagi, gaul dengan Islam lagi, gaul dengan Kristen jadi otakmu nggak kebuka, nggak terlalu fanatik katanya. Membaca Al-Quran kamu nggak pakai otak, dengarkan oleh bangsamu, oleh orang yang seagama denganmu. Jangan nyuruh orang lain seperti saya mendengarkan Quranmu. Aku tak percaya ke Quranmu, itu tuh Quranmu, kitab suciku Tripitaka, lanjutnya. Belakangan video THY marah-marah itu viral. Warga
warga sekitar tersulut sama ucapan THY. Mereka pun mendatangi rumah THY sambil marah-marah. Video kejadian pada 14 Juni lalu itu sama viralnya dengan video yang pertama. Dalam video kedua, tampak polisi datang ke lokasi kejadian dan menenangkan situasi. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Dimas Haris Suryo Nugroho bilang sudah memeriksa THY dan kurir. Dia juga bilang polisi lagi mendalami motif THY, termasuk kemungkinan pelanggaran pidana penistaan agama. Dari duduk perkara yang terekam di berbagai media massa ini, ada sejumlah hal yang bisa diulas. Pertama, kita masih menunggu informasi soal apa yang melatar belakangi THY marah-marah ke kurir. Kedua, terlepas dari latar belakangnya, kemarahan THY kepada sang kurir jelas berlebihan. Sefatal apapun kesalahan sang kurir, dia nggak pantas dimarahi seperti itu. Ketiga, kemarahan THY makin berlebihan karena dia menyinggung etnis dan agama di luar etnis dan agamanya. Diakui atau enggak, ketersinggungan etnis dan agama di Indonesia adalah sesuatu yang sensitif. Bahkan ketersinggungan itu bisa memunculkan gelombang kemarahan dan kerusuhan. Presidennya sudah banyak. Contohnya kasus seorang ibu keturunan Tionghoa non-muslim bernama Mei Liana di Tanjung Balai tahun 2016. Dia ngeluh ke tetangganya soal volume azan yang dianggapnya terlalu keras. Volume azan itu menurutnya membuat sakit telinganya. Cuma gara-gara keluhannya itu, massa marah dan memicu kerusuhan di Tanjung Balai. Dia bahkan dituduh melakukan penistaan agama Islam dan divonis penjara 18 bulan. Dan jangan lupakan kasus serupa yang menimpa Ahok. Saat kunjungan kerja di Pulau Seribu, Ahok meyakinkan warga nggak harus memilihnya di Pilkada Jakarta 2017 hanya karena ingin program budidaya kerapu terus dilanjutkan. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak pilih saya karena dibohongi orang pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin begitu, nggak apa-apa katanya. Potongan ucapannya ketika itu diviralkan dan memantik kemarahan sebagian umat Islam. Ahok dituduh menistakan agama Islam dan terjadi demonstrasi besar-besaran. Belakangan Ahok divonis 2 tahun penjara. Kembali ke kasus THY. Apakah kemarahan THY itu berniat menistakan agama Islam? Atau kemarahannya itu cuma luapan emosi pribadi? Emang masih belum jelas juga sih. Tapi yang jelas di negara kita label penistaan agama itu powerful banget. Bahkan bisa jadi senjata sosial politik seperti kasus Mei Liana dan Ahok. Label itu sering disalahgunakan buat membungkam kritik, memicu aksi main hakim sendiri dan mengabaikan keadilan. Mahkamah Konstitusi pernah mengingatkan soal bahayanya label penistaan agama ini pada tahun 2018. Menurut MK, kasus dugaan penistaan agama harus dibuktikan secara ketat dan didasarkan pada pembuktian formal berupa rekaman asli, saksi ahli, dan konteks lengkap ucapan. Jadi menangani kasus dugaan penistaan agama nggak bisa sembarangan, apalagi berdasarkan kemarahan massa. Itu namanya moblokrasi. Kita berharap kasus THY nggak berlanjut jadi kasus hukum. Kalaupun berlanjut, kita berharap kepolisian benar-benar mengedepankan hukum seperti petuah MK. Yuk proporsional dalam bersikap. Kemarin tuh saya udah bilang masih semangat mas. Kejadiannya kapan? Kemarin saya pas pergi, terus dia aku, ya mas maaf ya mas, suami saya tuh ada ini kan juga, takutnya stres, ini kan gak minum obat pak, jadi gitu halusinasi gitu. Kalau boleh saya konfirmasi, pemancing Bapak mengungkapkan itu apa? Jadi kadang-kadang saya suka dengar suara-suara. Ini ada sudah. Jadi di kepala saya ada ngomong, kadang ada maki-maki saya. Kayak begini ngomong gitu. Punten. Jadi kadang-kadang kepala saya tuh suka dokter Bella saya udah ngomong ke beliau ya. Ini saya udah masih berobat dulu ke dokter Cimahi 5 tahun. Karena saya punya masalah namanya Duduk dari koran. Pak, buat Islam, Pak. Siap. Sudah duduk. Jangan berdiri. Duduk aja duduk. Duduk. Bang, Silakan Pak. bang, sudah diuk we. Saya mah di sini aja ya. Duduk, semuanya duduk. Duduk, mangga. Jadi kemarin tuh Sini, nganterin barang. Urinnya siapa? Mana urinnya? Sini. Mari. Duduk sebelah sini. Kita bisa ini.
nanti Kenapa, Dik? dari kemarin juga mau datang. Ya, tadi nyampein sama saya gitu. Mau kesini mediasi juga gitu. Sebelumnya saya ini ada saya pun tak mohon maaf. Ya, bila mana ada kata-kata dari warga saya, ada kata-kata atau ucapan yang tidak pantas. Tapi terus terang itu bukan maksud hati, ya, bukan maksud hati saya. Mungkin beliau memang lagi ada sesuatu hal yang mungkin jadi apa namanya pengaruh masalah gitu ya, dan itu juga nanti saya juga akan sampaikan ke warga kita juga semuanya gitu ya, supaya nanti kita juga harus menjaga sikap ya gitu ya, toleransi itu harus kita wujudkan secara nyata. Itu aja dari saya gitu. Terus saya lagi, saya sebagai ketua RW saya bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan bapak-bapak dari sini gitu ya, karena ini adalah warga saya yang bertanggung jawab. Apapun yang disampaikan oleh warga saya turut bertanggung jawab. Itu aja dari saya. Apakah bapak bersedia? Kalau misalkan permintaan tadi sudah minta maaf. Pak RT udah sampai Tadi kan masih menyelesaikan dulu ini. Menyelesaikan sudah kayak mungkin ada sesuatu gitu kan ya. Ada mungkin yang masih ngeganjel gitu Pak siapa namanya? Pak Rifa gitu. Jadi saya cuma mau Soal ceritakan pertama, saya secara pribadi adalah bagian dari RT RW ya, jadi untuk ketemu di desa mungkin tidak bertegur sapa. Secara pribadi saya menjunjung tinggi toleransi sebagaimana yang kita cuma dari video yang nyebar itu bapak ini menyambit dua, satu rasis kesubuan Sunda, yang kedua agama. Nah, takut ini melebar luas, maka kami datang ini untuk mempertegas, memberikan sikap. Kita ini hidup berdampingan, sudah bertahun-tahun kami di sini. Kok ada gitu, yang mau secara kesukuan ataupun secara agama itu menyinggung kami. Makanya kami datang ke sini. Pernyataan sikap. Jika tadi Pak RW mengunjung, kita toleransi oke, kita buktikan. Jadi tolonglah jangan Ya teman-teman, menurut saya yang menjadi kesimpulan dari saya dari video ini yang pertama adalah bahwa memang Bapak ini jelas salah karena dia melakukan atau menyampaikan kalimat seperti itu di dalam konteks Indonesia. Kenapa saya bilang dalam konteks Indonesia? Mungkin kalau di luar negeri ya itu biasa aja, soal agama, soal suku dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia adalah kedua hal itu sangat dijunjung tinggi. Yang kemudian adalah kita belum tahu penyebab utama kenapa Bapak ini marah-marah. Memang sih ada beberapa di kolom komentar itu yang memberikan jawaban ABC, tapi kita kan nggak tahu. Ya, tapi pelajaran yang perlu kita ambil dari hal ini adalah kita perlu hati-hati soal agama dan soal suku ini. Walaupun mungkin kita hanya karena emosi sekedar, entah apa penyebabnya, mungkin sepintas sebenarnya, tapi kita nggak menyadari ya kata-kata kita yang keluar itu apa. Dan ya seperti tadi dari gerakan Peace ID, ya kita berdoa lah supaya jangan sampai ke ranah hukum. Nah yang agak saya kurang setuju dalam menanggapi kasus ini adalah kenapa sih dengan kasus ini harus ada ada orang yang harus datang ke rumahnya dulu gitu loh. Seolah-olah karena orang ini sudah melakukan kesalahan, kan memang dianggap sebagai penistaan ya. Tapi kan yang pertama kan dia nggak sengaja, walaupun kita nggak tahu motifnya. Kenapa harus datang rame-rame ke rumahnya? Kan tinggal disampaikan aja ke pihak berwajib, kami nggak menyukai, kami tersinggung dan kami nggak menyukai gini-gini. Supaya ditindaklanjuti, ya udah, nanti bisa dengan damai. Kenapa harus dengan seperti itu? Coba kalau orang Kristen yang dibuat begitu, beda. Nah, kita kembali lagi ya beda. Oke teman-teman, demikian tanggapan saya tentang video yang lagi viral ini. Kalian bisa juga memberikan tanggapan kalian di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.